Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai, Shalom. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran semua, terutama narasumber yang telah hadir, Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa, Magister Teknik, serta pembina Kagatrik UI, Bang Jarman, hadirin semua, dan panelis. Hari ini kita akan membahas sistem penyimpanan energi listrik dalam baterai serta kaitannya dengan pembangkitan listrik yang tersebar, distributed generation. Tapi sebelum semuanya ini, mari kita awali dengan menurut agama, keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang mari kita dengarkan sambutan dari pembina Kagatrik UI, Bapak Jarman Sudimo. Dipersilakan, Bang Oh, Jarman. makasih Bang Adi. Apa biasanya diputarkan lagu Indonesia Raya dulu? Iya, maaf. Saya lupa lagi, sudah kedua kali ini. Maaf, saya lupa. Kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan setelah itu himne Universitas Indonesia. Terima kasih Bang atas koreksinya. Terima kasih.
persilakan pembina Kagatrik UI, Bang Jarman Sudimo, untuk memberikan sambutan. Silakan, Bang. Terima kasih, Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat narasumber webinar, yaitu Pak Profesor Dr. Iwa Garniwa, yang merupakan guru besar UI sekaligus Rektor Institut Teknologi PLN. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta webinar, serta moderator dan para panelis webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, potensi terbesar energi terbarukan adalah dari wind power maupun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Namun, kedua sumber energi terbarukan ini menghasilkan energi listrik yang intermiten. Sehingga perlu usaha agar sifat intermiten ini yang tidak mengganggu sistem keterlistrikan. Khususnya untuk sistem Indonesia, maka kondisi geografi Indonesia yang banyak kepulauan akan menyebabkan sistem keterlistrikan Indonesia berbeda dengan sistem keterlistrikan yang bersifat kontinen dan terkoneksi. Sehingga pembangkit listrik di Indonesia umumnya merupakan pembangkit listrik terdistribusi, karena ini merupakan suatu kebutuhan dari sistem keterlistrikan pada geografi yang bersifat kepulauan. Penerapan energi terbarukan yang bersifat intermittent pada sistem keterlistrikan industri menyebabkan perlu dilakukan usaha untuk menghindari gangguan pada sistem, di mana salah satu cara adalah dengan menggunakan baterai energy storage sebagai suatu paket yang akan meningkatkan keandalan sistem keterlistrikan. Namun penerapan baterai storage energi pada suatu sistem dengan pembangkit listrik yang terdistribusi tentunya tidak mudah. Karena itu topik webinar siang hari ini dengan judul Sustainable Battery Energy System Challenge for Distributed Generation merupakan topik yang menarik pada webinar siang ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Pak Profesor Iwa atas kesediaannya mengisi webinar ini. Diharapkan webinar ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Jarman. Sekarang akan saya bacakan riwayat hidup singkat dari narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa Mulyana, Magister Teknik, Insinyur Profesional Utama, ASEAN Engineering. Beliau lahir di Bandung tahun 61, menempuh pendidikan S3 di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, S2, dan S1 juga di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pernah mengikuti training yang diselenggarakan Bank Dunia berjudul Electricity Conversation in Commercial and Domestic Subsector Organization Experience. Mengikuti pendidikan ajar mengajar, juga short course High Voltage Engineering di Cardiff University di Inggris. Riwayat pekerjaan beliau sekarang menduduki jabatan Rektor Institut Teknologi PLN dari tahun 2019 sampai sekarang. Staf pengajar Departemen Elektro FTUI sejak tahun 1989. Kepala Laboratorium Pengukuran Listrik dan Tegangan Tinggi FTUI tahun 1998 sampai 2008. Direktur Pusat Studi Teknologi dan Informasi Ketenagalistrikan tahun 2003 sampai 2008. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang kalau dibacakan semua akan menyita waktu kita semua, tapi yang satu dua yang sisa saya balik. Pernah sampai sekarang menjadi ketua Electrical Power and Energy Studies Universitas Indonesia sejak tahun 2014, ketua tim pengujian peralatan kelistrikan, dan banyak menjadi narasumber di berbagai kegiatan
terkait energi dan ketenaga listrikan. Organisasi yang diikuti antara lain anggota Dewan Riset Nasional, Komisi Teknik Energi, anggota pengurus Himpunan Ahli Listrik Tegangan Tinggi, Steering Committee, Forum Studi Tegangan Tinggi Antar Universitas, Dewan Pakar Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia, juga anggota Komite Keandalan Sistem Tenaga Listrik, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi ESDM, Technical Working Group Motor Listrik Bresel, Technical Working Group Expert Regional Project Management Unit, Wakil Anggota Pengawas Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia, dan juga di Persatuan Insinyur Indonesia beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pakar. Jadi narasumber kita sungguh kompeten dan semua sudah kenal tentunya Prof. Iwa Garniwa. Dan kita akan mendengarkan nanti paparan beliau pada sesi 1, lalu sesi 2, diskusi narasumber dengan para panelis yang saya sudah lihat hadir, Pak Sumaryadi Subama, juga Bapak Amin Raharjo. Dan kemudian sesi ketiga, diskusi dengan partisipan. Diharapkan partisipan menyampaikan secara langsung dibanding menuliskan di kolom chat, agar diskusinya lebih hidup nanti. Dan kita tutup kegiatan ini menjelang jam 5 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, sesi pertama saya oper ke Eka untuk memandu webinar kita hari ini. Silakan Eka. Baik. Terima kasih Bang Adi. Baik Bapak-Bapak semua, kita langsung saja. Pak Profesor Iwa, sudah siap Pak? Siap, siap. Oke, silakan mulai Pak. Kita mulai pertama baik. paparan dari narasumber. Silakan Pak. Oke. Maksimum berapa menit? Pak, Bang Eka? Sampai jam 15 Pak. Atau Sa- lebih nggak apa-apa Pak. Kalau lebih menjadi kuliah. Iya, Gitu. kuliah tegangan tinggi dulu Pak. Baik, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, terima kasih Pak Jarman, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kemudian juga ini teman-teman senior, teman seangkatan, teman adik angkatan, dan barangkali di luar juga dari LK Gatrik yang hadir pada hari ini. Terima kasih bahwa saya diberi kesempatan untuk menyampaikan eh, hal yang terkait dengan kata kuncinya ada dua intinya adalah pertama adalah distributed generation dan kemudian BESS atau Battery Energy Storage System. Nah, ini adalah memang yang sedang berkembang. Saya kira tadi Pak Jarman sudah sampaikan betapa pentingnya bahwa ke depan ini eh, mulai muncul ada yang disebut desentralisasi, itu bagian pada transisi energi yang kita mulai biasanya kita sentralisasi, pembangkit yang besar dibangun lalu didistribusikan, ditransmisikan, didistribusikan. Tapi sekarang adalah karena perkembangan teknologi di dalam pembangkitan renewable energy, muncullah bahwa pembangkit itu ada di dekat di sisi beban atau di tengah antara eh, pembangkit besar sampai dan ke beban. Dan oleh karena tadi sampai oleh Pak Janman bahwa kebanyakan renewable energy ini yang mempunyai potensi besar yaitu angin dan PLTS itu ada bersifat intermitensi, maka kepentingan di dalam hal ini dalam rangka membuat satu stabilitas frekuensi, maka diperlukan adalah BESS atau Battery Energy Storage System. Nah, saya menyampaikan hal ini juga terkait bukan sekedar kebutuhan tentang atau perkembangan district generation, tapi justru hal yang paling penting adalah bagaimana ketika perkembangan
baterai energy storage system, dan bukan hanya BESS saja, baterai itu juga adalah untuk kebutuhan yang lain. Nanti saya akan sampaikan seperti untuk kendaraan, kemudian juga untuk elektronika, kemudian untuk dan lain-lain yang mempunyai huge yang sangat atau besar apa namanya perkembangannya, dan itu menjadi suatu potensi bisnis. Nah, satu sisi bahwa ketika berkembang suatu produk, ya, ya baterai energy storage system atau kita sebut baterai ini, maka di balik itu juga ada sisi lain yang mengancam, yaitu dampak environmental, dampak lingkungan. Lalu bagaimana sebaiknya proses bisnis atau sistem yang harus dikembangkan ketika bahwa dampak itu akan kita bisa mengeliminasinya. Nah, eh, hari ini saya menyampaikan prinsipnya mulai dari background, microgrid and distributed generation, jadi posisi microgrid dan distributed generation, kemudian tentang BESS, baterai energy storage system sendiri, kemudian dan challenging, baterainya sendiri punya challenging karena teknologinya bukan hanya satu dan terus berkembang. Yang barangkali menurut hemat saya bahwa baterai ini teknologinya belum mature, masih terus berkembang. Eh, dan apa problemnya? Kemudian yang berikutnya adalah ini salah satu solusi mitigasi di dalam untuk solution environment impact, yaitu recycle proses teknologi, sampai dan tentu kita diakhiri dengan conclusion. Bapak Ibu sekalian, bahwa pertama ini adalah saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat apa namanya sudah sangat eh, sering mendengar hal ini, bagaimana sekarang kondisinya seperti ini, walaupun sekarang sudah hampir seperti ini, tetapi seperti ini makin makin sangat luas, semakin sangat besar, apalagi Indonesia juga mempunyai apa namanya sesuatu apa perkembangan dan mempunyai juga pulau-kepulauan yang sangat luas. Nah, eh, dan perkembangan ini tentu harus diantisipasi dengan teknologi. Nah, di balik ini ada hal yang boleh saya sampaikan ini di sini, saya taruh baterai-baterai. Memang ini sangat berkepentingan. Agak sulit ketika kita ingin mengembangkan intermitensi dari pembangkit itu tanpa didampingi dengan storage system. Ya, seperti itu. Nah, lalu Bapak sekalian, mari kita masuk dulu ke microgrid agar kita sama di dalam di dalam pengertian microgrid. Intinya microgrid itu ada bukan ketika microgrid itu adalah bagian daripada macrogrid. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, sebentar saya coba ini dulu. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat kondisi ini, inilah microgrid. Microgrid ini pada prinsipnya ada karena adanya muncul distributed generation tadi yang disampaikan. Bahwa distributed generation ini namanya juga bahwa pembangkit terdistribusi ada dekat dengan beban. Artinya beban itu sendiri atau konsumen sendiri juga bisa mengenerate pembangkitnya sendiri untuk diri sendiri atau masuk ke dalam sistem. Atau di sistem distribusi sendiri juga bisa muncul juga adalah pembangkit-pembangkit yang cenderung renewable energy. Walaupun distributed generation ini tidak harus renewable energy, tetapi juga bisa juga yang non-renewable energy. Nah, jadi sistem inilah kita sama bahwa ini microgrid. Dan di sinilah ada problem. Tadi di slide yang pertama bahwa untuk kondisi sekarang ini, ya, kondisi sekarang ini adalah bahwa eh, maaf sebentar. Maaf, kondisi sekarang ini bahwa eh, perkembangan perkembangan yang tadi saya katakan tadi adalah bersifat makro sampai makro grid. Ketika ada muncul mikro grid, ketika ada muncul distributed generation tadi, maka kompleksitas pada sistem itu semakin tinggi. Nah, kompleks sistem yang makin tinggi inilah dia salah satu tantangan teknologi. Nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan situasinya. Akibatnya, maka sistem kontrolnya pun harus makin meningkat. Sistem kontrol bukan hanya di ini tertiary yang cenderung mengarah kepada eh, arah mengatur seluruh mikro dan makronya sendiri. Kemudian dari mikro sebelum ke makronya sendiri atau
sistem yang besarnya sendiri ada namanya secondary control. Dan di dalam microgridnya sendiri adalah muncul adalah primary control yang disebut untuk control and protection, dan tujuannya adalah tentu untuk menjaga tegangan dan stabilitas frekuensi. Inilah yang terjadi. Dan di balik itu tentu adalah dibutuhkan salah satu adalah baterai. Lalu Bapak Ibu sekalian juga ini selanjutnya ini sama hampir sama dengan tadi, cuma saya ingin menekankan bahwa ini sistem yang besar masuk ke dalam grid atau kebutuhan di sini adalah kita eh, apa, micro power distribution, maksudnya ini adalah konsumen. Tuh, mohon maaf, konsumen. eh, mohon maaf sebentar, ini aduh kok ini aja masuk terus. Sebentar Bapak Ibu, saya mohon maaf sebentar, jadi agar tidak menelpon lagi seharusnya. Ya. Jadi eh jadi hilang loh. Mohon maaf, jadi hilang nih. Mana ini nih? Oke, jadi artinya saya ingin menekankan bahwa sumber itu microgrid atau distributed generation, sumber itu bisa berbentuk wind, bisa PV modul, bisa juga mikroturbin, dan bisa fuel cell. Ini bentuk tegangannya bisa AC, bisa DC. Dan disitulah salah satu problem, perlu ada power electronic interface. Nah, di samping itu juga sumber ini juga ada termasuk ada dari sisi source side, ada dari energy storage. Nah, saya di dalam hari ini ingin menyampaikan, tentu hanya mengingatkan bahwa control system itu atau power electronic interface-nya itu adalah bagian tantangan teknologi karena kompleksnya masalah-masalah di dalam microgrid tersebut, tetapi saya nanti akan fokus terhadap tentang baterai energy storage system. Lalu Bapak Ibu sekalian, eh, mari kita lihat sedikit background juga yang saya anggap sebagai background adalah kalau begitu ketika pertumbuhan kebutuhan base semakin meningkat, maka tentu ada prospek di balik itu tentang baterai. Makanya tidak salah bahwa Indonesia sebagai penghasil nikel yang salah satu bahan yang dibutuhkan adalah mempunyai seksi, menurut saya adalah di dalam eh, apa kebutuhan, atau lebih tepat menjadi salah satu sumber sumber apa sumber bahan yang dibutuhkan oleh dunia. Nah, mari kita lihat bahwa bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada 104,3 billion dolar yang hasil riset dari Grandview Research ini, yang memang kalau lihat dari untuk energy storage ini relatif kecil. Relatif kecil dibandingkan dengan otomobil, kemudian elektronik dan lain-lainnya. Bahkan di sini juga ada untuk aerospace dan military dan defense. Dan inilah ada satu bisnis besar yang artinya saya berpikir bahwa betapa pentingnya baterai ini ke depan yang akan berkontribusi terhadap ekonomi kita. Dari sisi lain, teknologi baterai itu bermacam-macam. Ada lithium ion, ada lead acid yang sudah sangat lama ini lead acid, tetapi kalau kita lihat potensi ke depan masih tetap besar kebutuhannya. Kemudian ada juga nickel metal hydride, kemudian juga ada nickel cadmium lithium titanium oxide LTO yang dikembangkan juga oleh China di sini. Ini juga adalah eh, perkembangannya saya kira cukup tinggi, dan untuk US baterai di US baterai market ini dia menguasai 14,1%. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini satu tantangan. Saya berpikir tentang tadi distributed demi demi karena kita mengembangkan distributed generation atau DG. Ah, sisi lain di situ ada satu peluang tentang baterai. Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke microgrid. Jadi kita juga mohon maaf, microgrid dan DG atau distributed generation. Jadi bahwa kita harus sama juga tentang DG ini, distributed generation ini adalah kalau melihat dari eh, definisinya adalah dia cenderung ada small size power plant yang dipasang di sisi distribusi sistem atau saya katakan dekat dengan konsumen. Di samping itu juga DG ini tentu adalah juga menserve atau melayani menginjeksi daya kepada sistem itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengimprove tegangan voltage profil dan improve system reliability. Jadi sisi lain daripada keuntungan
bahwa DG ini adalah seperti ini, bahwa dia bisa mengimprove voltage profile dan improve system reliability. DG ini juga adalah dia tetap small scale power generation. Itu oleh karena dia dekat dengan beban, maka bahwa mau tidak mau adalah dekat dengan beban, maka pembangkit atau kebutuhan lokalnya tadi, kebutuhan konsumen itu adalah menjadi dekat dengan loss-nya menjadi rendah, dan kalau kita akan mengurangi sebagian supply dari sentralnya tadi. Nah, di mana kalau kita bicara sentral atau macro grid tadi, bahwa losses yang begitu jauh, misalkan di Jakarta ini dikirim kata salah bagian listrik kita ini salah satu dari Python, kemudian juga dari Suralaya, dari Cilacap dan sebagaimana. Dan itu dikirim melalui transmisi dan distribusi, tentu di situ ada losses. Nah, kalau di sisi bebannya ada DG, maka itu akan mengurangi lossesnya, dan tentu juga adalah bahwa keandalan pun semakin meningkat. Kemungkinan terjadi blackout itu menjadi rendah karena ketika ada DG ini juga adalah island, jadi membuat kalau terjadi suatu kegagalan sistem di tengah atau di dalam transmisi itu, jadi melakukan islanding akan lebih mudah. Dan ini tentu Bapak Ibu sekalian, power plant seperti ini biasanya sekali lagi adalah ada bisa hydropower, wind, natural gas, and solar cell power plant. Itulah kira-kira dan bisa juga dengan fuel cell. Lalu tadi saya sudah sampaikan juga secara langsung keuntungannya bahwa meningkatkan level voltage, artinya kalau kita mengirim dari jarak jauh ke beban itu, maka di situ pasti ada drop tegangan, dan dengan DG ini maka akan drop tegangan ini akan bisa diperbaiki dengan bantuan DG ini. Kemudian tentu adalah high reliability, lalu improving power quality, jadi kualitas daya juga semakin meningkat. Kemudian tentu adalah eh, mengurangi impact environmental, karena biasanya pembangkit yang besar itu, apalagi Indonesia yang sangat besar membangun PLTU batu bara yang menghasilkan mohon maaf, menghasilkan emisi tentunya kan batu bara, maka dengan adanya DGD ini akan mengurangi produk emisinya. Kemudian yang lainnya juga keuntungannya adalah cost untuk pengiriman energi, maka pengurangan ada pembangunan transmisi dan distribusi menurun. Itu adalah bicara biaya transmisi dan distribusinya. Lalu kalian distributed application ini, DG application ini adalah untuk bisa combine heat and power, peaking power, green power, premium power, emergency power system, standby power system, true premium power system, transmisi dan distribution peripheral, dan ancillary service. Ini adalah aplikasinya. Dan generation itu prinsipnya ada dua, energi terbarukan dan tidak energi terbarukan. Kita tahu kalau bukan energi terbarukan adalah diesel, natural gas, terus natural gas ini adalah bersifat combustion, tapi tentu dalam skala mikro turbin. Kemudian untuk renewable energy adalah wind, solar, hydrogen, biomass, dan tentu hydro. Mungkin kalau geothermal karena biasanya besar-besar, jarang masuk ke dalam DG, walaupun bisa kategori ketika dia dekat dengan beban, walaupun jarang lah geothermal itu dekat dengan konsumen. Kemudian baru sekalian untuk membandingkan tentang DG ini adalah, mari kita lihat yang konvensional, yang lama adalah mulai large scale ini sampai transmisi, distribusi, dan kemudian ke konsumen, baik industri, domestik maupun komersial. Nah, sementara DG ini gitu ya, di dalam kebutuhan konsumen ini bisa adalah, saya katakan tadi, sekompleks ini kurang lebih. Artinya bahwa pembangkit ini masuk di dalam sistem yang kita sebut adalah dekat dengan konsumen dan membentuk namanya kita sebut tadi di awal microgrid. Kira itu. Dan itulah fungsi storage unit ini menjadi sangat penting. Maka berkembanglah storage unit atau meningkatnya kebutuhan storage unit atau baterai energy storage unit.
sistem ini. Lalu Bapak Ibu sekalian, ini juga saya ingin melengkapi juga bagaimana suatu perkotaan atau suatu wilayah, lah saya katakan, bahwa ada supply dari sistem yang besar. Ya, saya kembali melengkapi informasi tadi bahwa melengkapi ini, maka di dalamnya gedung sendiri bisa membangun distributed generation kalau dia katakanlah memasang solar panel di sananya. Demikian juga di industri-industri bisa saja membangun distributed generation, dan dimanapun, artinya bahwa sekali lagi yang paling mudah di dalam pemahaman distributed generation ini, distributed generation itu dekat dengan konsumen. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, electric vehicle ke depan ini juga akan bisa menjadi bagian dari pembangkit sistem. Jadi, bisa saja ketika sistem mengalami collapse, supply-nya berkurang, maka kendaraan listrik yang ada di dalam perkotaan tersebut bisa masuk ke dalam sistem untuk membantu mempertahankan sistem agar tidak terjadi collapse apabila supply sistemnya ada bermasalah. Nah, kira-kira inilah gambaran distributed generation, dan tentu tadi saya katakan tentang microgrid. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ada satu tantangan persoalan sistem hybrid pembangkit intermittent. Ini juga menjadi tantangan kita, dan menurut hemat saya adalah tantangan dalam pengembangan teknologi. Bapak Ibu sekalian bayangkan, saat ini load kita ini adalah AC, ya, load kita, beban kita ini bukan AC, memang karena teknologi yang kita gunakan itu lebih banyak AC, peralatan listrik kita ini AC, maka tentu harus dibangun bus AC. Dalam gambar ini ada wind turbine, ada PV, ada BESS kita tambahkan, misalkan ada diesel generator juga kita tambahkan. Bapak bayangkan bahwa wind turbine itu AC, nah, kemudian PV itu DC. Pasti tidak bisa langsung di dalam satu bus yang sama. Artinya harus ada satu kesepakatan bahwa apakah kita mau membangun DC bus atau membangun AC bus gitu. Nah, kemudian kalau kita katakan bahwa bus ini DC, kita kesepakatannya, maka otomatis bahwa yang sumber pembangkitnya AC masuk ke dalam bus ini berarti harus ada dari AC menuju DC atau rectifier. Nah, sedangkan untuk PV ini karena biasanya tegangan yang dibangkitkan rendah, maka ada boost converter, ya, boost converter untuk meningkatkan, walaupun dia DC ke DC, meningkat bebannya untuk DC bus sistem ini, tegangan bisa sistem ini. Kemudian juga demikian juga diesel generator masuk ke dalam sistem ini AC DC. Ya, sama, ini juga rectifier. Kemudian base adalah sampai sama dengan PV, DC ke DC. Jadi ada bus yang akan masuk ke dalam sistem atau konsumen yang mempunyai AC, membutuhkan AC, ya. Ya. Nah, sehingga dari sistem bus ini ke AC bus ini ada yang disebut DC ke AC, ini adalah kita sebut namanya inverter. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah karena berkembangnya distribusi generation dan adanya microgrid ini, maka teknologi yang berkembang hal seperti ini juga menjadi muncul ke depan. Inilah yang saya katakan tantangan. Bahkan barangkali satu saat kita akan kembangkan juga bukan AC bus tapi DC bus. Kenapa demikian? Karena Bapak-bapak barangkali merasakan di rumah itu sekarang cenderung bahwa peralatan kita ini sudah mengarah kepada DC, bukan AC lagi. Sekarang AC air conditioning bisa jadi AC, televisi pasti AC, pendingin pun bisa jadi AC, bahkan pompa-pompa pun banyak menjadi DC, maaf, jadi DC. Maka rasanya kalau kita membangun di sini DC ke AC, rasanya kebutuhan tentang DC sistem barangkali berkembang. Dan ini dari Poly California sudah mengembangkan namanya DC House. Lalu Bapak Ibu sekalian, ini juga tantangan yang kita hadapi tentang rugi-rugi pada PV system. Kita tahu bahwa lighting atau sekarang ini kita menggunakan LED. LED itu prinsipnya adalah DC, Bapak sekalian. Jadi di dalam lampu ini pasti ada konverter dari AC ke DC, ada rectifier dari AC ke DC. Nah, sementara bahwa sumber kita itu DC, baterai itu DC, kita rubah
melalui inverter dari DC menjadi AC, dari sini dirubah lagi menjadi DC. Bapak Ibu bayangkan, disitulah lossisnya yang cukup besar, 23% sampai 28%. Ini penelitian yang dilakukan. Inverter ini banyak melakukan ini, sehingga bagaimana penelitian menurunkan ini. Kemudian di peralatan kita, katakan lampu LED tadi adalah kita ada juga lossis. Sehingga sebenarnya baterai 100% ini hanya bisa kita gunakan sekitar 46%. Ini gambaran situasi yang untuk menambah bahwa perkembangan microgrid, perkembangan distributed generation ini di balik situ juga ada hal losses seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini saya lewat saja. Tapi prinsipnya ketika kita membangun intermittency generation, kendaraan tadi mobility kendaraan listrik, kemudian juga rooftop ini yang sebagian bagian daripada disampaikan dari DG tadi, maka pasti ada 3 problem. Pertama, stability problem, demand increase, kemudian demand variation. Dan dinyatakan bahwa problem ini ada 2, smart teknologi dan teknologi. Para ahli menyatakan bahwa sebaiknya dengan smart solution, karena smart solution itu adalah akan cost-nya lebih murah daripada conventional solution. Lalu Bapak-Ibu sekalian, saya kira ini intinya adalah ada aturan. Role of decentralized organization and smart grid ini adalah bahwa tentu aturannya adalah better system management, additional revenue stream, less investment and less transportation cost, cutting land loss, easy of control from islanding and anti-islanding scheme, reduce carbon emission and thus support sustainable livelihood, automatic recognition. Ini adalah role of decentralisasi decentralized generation atau DG in smart grid. Selain identifikasi, ketika DG mau dipasang, sebetulnya 5 hal ini kita harus lakukan 5 hal ini. Ini adalah sebetulnya kalau kita membangun konsultasi DG adalah harus memahami 5 ini. Mulai di evaluation, assessment, identification, kalau different price and performance parameter sampai feasibility study for distributed generation project. Jadi ada sebetulnya potensi project ketika pengembangan DG ini baik sebagai pengadaan procurement peralatannya ataupun sebagai konsultannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah gambaran tentang agar penyamaan persepsi tentang microgrid dan distributed generation. Dan di situ dengan jelas posisi pentingnya baterai energy storage. Saya masuk kepada base-nya sendiri. Saya ambil dari beberapa literatur, diantaranya adalah dari Korea Battery Industry Association dari tahun 2017. Saya kira masih dekat lah menurut hemat saya. Bahwa kalau kita melihat ini, prinsip dari base ini adalah 3 hal. Jadi base ini bukan semata baterainya, tetapi juga ada energy management system. Karena ketika kita bicara baterai energy storage system, kita bicara tentang pembangkit skala besar, pembangkit DC skala besar, kira-kira gitu bahasanya. Karena bukan skala yang kecil, yang besar, maka betapa penting energy management system. Jadi base itu prinsipnya ada, sekali lagi ada MMS, baterai system, sama power conversion system tadi untuk mengkonversi ke menjadi AC. Bapak bayangkan contohnya di Cirata itu floating PV itu kalau tidak salah dia adalah 194 MW megawatt. Itu adalah DC-nya. Lalu dikonversi ternyata dapatnya hanya 145. Jadi cukup besar. Gitu ya, cukup besar reduksinya. Itu juga menurut saya jadi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Lalu bagaimana dengan baterai sistem ini? Baterai sistem ini prinsipnya Bapak-Bapak yakin Bapak Ibu sekalian paham adanya shell menjadi modul, kemudian ada baterai management system, ada junction box-nya menjadi satu baterai rak. Jadi betapa besarnya bahwa jumlah baterai ini gitu ya, yang disusun sedemikian sedemikian rupa yang yang dimana perlu ada manajemen, makanya perlu ada baterai management system. Ya baterai-baterai kecil yang barangkali kemampuannya hanya miliampere, tetapi dibangun menjadi satu kesatuan, menjadi ordernya adalah sampai saya kira ratusan ampere, sampai mungkin ribuan ampere. Nah, jadi ini adalah satu hal yang sangat harus kita pahami, yaitu juga adalah pendinginannya. Jadi salah satu cost di dalam baterai itu adalah ada pendinginannya. Nah, baterai itu ada 2 untuk
container type itu standar solution, juga ada custom. Ya, sebetulnya bahwa setahu saya bahwa membangun atau base ini adalah lebih ke arah custom karena dalam rangka efisiensi. Kebutuhan baterai dalam satu sistem di dalam microgrid tersebut berapa sih sebesarnya, itu yang di custom. Lalu Bapak Ibu sekalian, jadi ada stakeholder prinsipnya energy storage ini ya, untuk aplikasinya ada mulai dari network owner, network operator, kemudian di belakang behind the meter customer service ini mempunyai eh, apa servicesnya masing-masing. Jadi network ownernya peak load management. Tujuannya adalah network jaringan yang mempunyai owner jaringan perlu peak load management or investment level in system reinforcement. Lalu network operator ancillary service such as frekuensi. Jadi dalam rangka mempertahankan, memaintain frekuensi, stabilitas frekuensi dan tegangan. Lalu yang untuk customer ada meningkatkan ya self consumption of solar PV, backup power dan lain sebagainya. Ini kira-kira gambaran untuk energy storage use case application by stakeholder. Lalu Bapak Ibu kan different technology purpose. Jadi bahwa di sini ada small scale, large scale sampai tiga in power to gas. Artinya bahwa kalau kita melihat ini adalah dari sisi aplikasi itu ternyata bahwa baterai itu kita tidak bisa sembarang semua baterai bisa digunakan untuk hal yang sama. Di sini ada untuk baterai yang microsecond kebutuhannya sampai detik sampai ke menit itu biasanya kondisi untuk mendorong atau terjadi perubahan di wind turbine atau di PV. Jadi sebagai grid support gitu. Nah, inilah sebagai ini untuk mempertahankan voltage regulation, frekuensi regulation. Ini adalah kita sebut adalah baterai yang kebutuhannya jadi responnya adalah dengan cepat. Beda dengan hour untuk jam, hari dan sebagainya itu akan berbeda. Sisi lain juga ada untuk teknologinya juga bermacam-macam. Ini baterai energy storage system tentu baterai. Tapi sebetulnya energy storage system juga bisa flywheel, bisa juga adalah super kapasitor, kemudian juga kompres air energy storage, jadi udara yang dikompres dipertahankan dan suatu saat dibutuhkan kita lepas dia menjadi satu tenaga yang bisa kita konversi menjadi listrik. Kemudian tentu adalah yang tidak asing adalah pump hydro storage dan ini semuanya mempunyai kebutuhan atau durasi discharge-nya. Jadi responnya itu adalah berbagai. Kemudian Bapak sekalian, compression of power. Saya punya waktu 20 menit lagi, semoga bisa dengan cepat. Adalah ada UPS power quality, TND support and load shifting block pump. Ini adalah jadi eh, teknologi baterai ini kalau kita lihat kita bisa melihat untuk kebutuhan yang antara 10 kW sampai ke hampir mendekati 100 megawatt itu bisa dengan ZN, zinc, zinc, bromium, kamu inilah salah satu. Kemudian juga kalau litium, nah, basisnya adalah memang untuk bisa untuk kemana saja, prinsipnya seperti itu. Jadi lead acid baterai yang sekarang masih berkembang, walaupun mulai ditinggalkan, ini adalah juga untuk kebutuhan yang sangat besar. Kira-kira gitu. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa eh, baterai energy storage system tidak bisa kita hanya eh, harus ada satu pemilihan. Maka saya katakan tadi bahwa dalam implementasi instalasi baterai ini ada suatu peluang untuk menjadi menghitung atau mendesain untuk baterai energy storage system. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya lewat saja ini karena masih ada ini sebentar saya waktu saya tinggal 15 menit. Baterai challenge and problem, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat baterai market. Jadi dari bahwa ada regional outlook di sini belum Indonesia masih dianggap relatif kecil tapi saya yakin semakin meningkat. Uh, jadi end use-nya tadi ada mulai aerospace, otomobil, elektronik dan energy storage. Walaupun saya tadinya ingin concern ke energy storage, tetapi kita tidak bisa lepas bahwa baterai ini saya hanya menceritakan tentang energi untuk base untuk kebutuhan kelistrikan, tetapi mau tidak mau ini karena di dalam satu naungan atau di dalam satu sistem apa namanya sistem market yang atau produk dan market yang sama baterai dan eh, penggunaan daripada baterai tersebut. Dan inilah teknologi yang
saat ini, walaupun ada others, tapi yang masih besar itu yang kuenya masih cukup besar. Tadi sampaikan ada lead acid, lithium ion, nikel metal, kemudian nikel cadmium, dan juga ada LTO. Nah, lalu kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di sini, eh, bagaimana bahwa opportunity for 100 billion sampai tahun 2030, semoga Indonesia bisa eh, mengembangkan ini karena memang ini kuenya cukup besar, apalagi kita punya juga resources, mulai dari mining, refining, active material, selnya, pack sampai reuse and recycle. Nanti kita akan bahas tentang reuse and recycle. Ini adalah saya kira kuenya cukup besar. Cukup besar, Bapak sekalian. Dari 400 ini kita bisa lihat memang yang terbesar selnya sendiri dan packnya ini. Reuse kecil, tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian sekarang ini bayangkan bahwa kendaraan listrik semakin meningkat gitu ya, semakin meningkat. Dan kemudian bagaimana China yang terbesar gitu ya, itunya apa namanya? Proyeknya, kemudian berikutnya Eropa, kemudian United States, dan sisanya dia apa sangat kecil termasuk Indonesia. Ini adalah hasil McKinsey dan Company Research. Lalu Bapak Ibu sekalian, expected growth in global battery demand ini tentu adalah ada bagaimana ke depan itu ya, ke depan itu memang lebih banyak ke arah saat ini masih besar, terutama di Cina itu adalah untuk elektrik mobil, jadi untuk kendaraan mobil yang cukup besar. Jadi global market forecast project demand for lithium ion baterai ini, ya lithium ion baterai ini bayangkan hari ini 78 gigawatt hour, tahun 2030 perkiraan 660 gigawatt hour, ya. Today itu maksudnya tahun 2019, mohon maaf ini ya. Kemudian 2023 masih di 2024 nih sekitar 660 gigawatt hour. 2030 udah meningkat 2,6 terawatt hour dan 2040 ada 4 terawatt hour. Inilah global kebutuhan lithium ion baterai. Nah, artinya suatu kepastian, dan ini dibuktikan di dalam satu riset IEA menyatakan bahwa mereka mempunyai proyeksi. Proyeksinya gagal terus forecastnya. Yang ternyata bahwa aktualnya meningkatnya secara eksponensial. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, termasuk walaupun bukan hanya untuk base baterai energy storage system, tetapi untuk seluruh kebutuhan tadi, maka bahwa jelas base atau mohon maaf teknologi baterai dan pengembangan baterai ini adalah menjadi tantangan yang harusnya Indonesia yang punya resourcesnya adalah bisa bermain di dalam eh, baterai ini. Nah, challengingnya dibagi tiga prinsipnya, ada masalah atau problem, mohon maaf bukan challenging tapi problemnya ada tiga, secara environmental, ada sosial, ya, kemudian ada governance dan macam-macam. Saya kira ini cukup besar gitu ya, masalah. Tentu kita bicara lebih banyak ke arah environmental, mulai dari greenhouse gas emission, air pollution, water pollution, land pollution, radioactive pollution, need to protect biodiversity, deforestation, and the land degradation, and resources drainage. Ini adalah yang tentu para ahli lingkungan akan mempertanyakan bagaimana dampak dari baterai ini. Saya kira saya lihat tadi ada seorang yang mempelajari di Sekolah Ilmu Lingkungan UI ini adalah tentang bagaimana life cycle, bukan life cycle, tapi dampak lingkungan dari baterai ini. Kemudian mari kita lihat segini Bapak sekalian. Jadi mulai dari mining, mulai dari mass production, baterai distribution and implementation, lalu menjadi dipakai baterainya, maka ada setelah dipakai ada dua, disposal, ada juga sebut second life application. Ini yang menarik Bapak sekalian, second life application, di mana baterai menurun kemampuan kapasitasnya, tetapi jangan langsung di disposal gitu ya. Tetapi ternyata bisa second life application, setelah second life dia recycle. Ini ada satu peluang Bapak Ibu sekalian di Indonesia, yaitu di beberapa negara maju sudah dilakukan seperti ini. Bahwa pertama, baterai itu digunakan untuk kendaraan listrik. Jadi pertama kali kendaraan listrik itu adalah menggunakan baterai tersebut. Baterai tersebut, Bapak Ibu sekalian, tentu kalau Bapak sekalian pernah mendengar bahwa
Mengapa harga kendaraan listrik mahal itu? Karena memang mahal baterainya. Baterai ini bisa mencapai 40%, mungkin lebih 40% penggantian baterai, 40% dari harga mobil. Ya tentu kalau baterai itu adalah setelah dia turun kemampuan apa namanya utilisasinya, kalau menjadi disposal akan menjadi mahal. Tetapi negara maju mengatakan bahwa setelah digunakan, katakan setelah 80% penurunannya menjadi, bukan penurunannya, kemampuan dari baterai itu mencapai 80%, maka baterai itu bukan lagi digunakan untuk kendaraan listrik, tetapi untuk baterai energy storage system. Jadi penggunaannya masih ada, maka disebut second life application. Ini sangat sangat penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengganti, kita punya kendaraan listrik, ketika kita mengganti kendaraan listrik, baterainya tersebut, maka tidak lagi bersifat disposal, tetapi second life, artinya punya nilai. Sehingga tadi saya katakan 40% biaya baterai itu mungkin bisa direduksi. Sehingga harga, artinya harga kendaraan listrik itu menjadi lebih rendah. Nah, yang menarik lagi, setelah habis masa kemampuannya atau kapasitas sangat rendah, kemampuan performa sangat rendah baterai tersebut, ternyata bisa di-recycle yang menghasilkan material production. Jadi inilah cycle ini yang dibutuhkan dan ini perlu kebijakan dari pemerintah dalam hal ini. Jadi jangan sampai larinya ke sini. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat bagaimana pengumpul-pengumpul baterai itu menggunakan baterai itu dia dilakukan di recycle lagi. Nah, inilah tantangan kita ke depan Bapak Ibu sekalian, dan kalau kita melihat jadi present and future baterai teknologinya ini adalah seperti ini. Artinya bahwa bahwa kalau ada kita menggunakan Ni CD ini, nickel apa kadmium ini, maka pasti apa recycle-nya, atau setelah kita di recycle-nya, atau ya di recycle-nya, kita bisa menghasilkan bahan-bahan seperti ini. Jadi today sampai saat ini, saya kira ini 2016, terkala 7-8 tahun sudah banyak perubahan, sudah masuk ke ini, tetapi ada future. Jadi ada under development zinc air dengan udara, kemudian lithium sulfur, dan ke depan itu lithium air. Untuk apa? Untuk mendapatkan densitas yang sangat tinggi. Artinya watt hour-nya tinggi, tapi beratnya beratnya adalah beratnya ringan lagi. Tapi beratnya artinya dia akan lebih ringan daripada sebelumnya. Itulah teknologi dari baterainya sendiri. Nah, ini kembali lagi bahwa bahwa intinya untuk mengembangkan development of green and new battery technology itu ada pasti bicara performance, sustainability, dan kalau kita menggunakan lithium ion baterai ini, kita bicarakan cost. Kalau ini state of the art apa lithium baterai, ya lithium ion baterai, itu performance itu ada beberapa: safety, lifetime, fast charging, energy density, power density. Ini adalah sebagai ukuran performan kita. Lalu ketika kita ingin mengembangkan development of green and new battery ini, kita bisa ada bersifat ekologi optimize. Jadi performance sustainability lithium in battery ini adalah beberapa yang menjadi constraint-nya. Jadi ini performanya. Jadi tidak selalu performa 5 ini digunakan atau dipakai sebagai ukuran untuk kendaraan. Untuk base pun demikian. Jadi bisa menjadi kita gunakan alternatif baterai. Artinya alternatif baterai bisa saja yang saya katakan tadi adalah menjadi second life baterainya. Nah, saya kira saya lewat aja solid state baterai, sodium ion baterai ini ke depan. Kemudian ini. Nah, ini adalah, jadi kalau kita ingin membandingkan beberapa baterai ini adalah mulai dari energy density, berapa kW per kilogramnya, kurang lebih. Yang paling tinggi tentunya adalah lithium ion, runtime efisiensinya, lifespan-nya, eco-friendly. Tapi sayangnya paling mahal. Gitu, kira-kira seperti itu. Lead acid seperti ini hanya hanya kelima, tapi ini paling murah. Kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Saya tingkatkan saja, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Bagaimana baterai cost dengan energy density? Ternyata teknologi mengakibatkan bahwa baterai itu ke depan itu makin murah. Alhamdulillah. Jadi baterai itu mulai pernah sampai 9.000 per kWh, sampai akhirnya kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 100 sampai 200
dolar per kWh-nya. Nah, sementara kualitinya atau kita melihat density-nya pun makin meningkat. Ini jadi ke depan ini adalah ini yang diharapkan. Jadi saya ingin mengatakan kebutuhan kita tentang base untuk kelistrikan, kebutuhan kita untuk kendaraan listrik ini akan terpenuhi satu saat bahwa kendaraan listrik betul-betul bisa kendaraan BBM karena itu dan kemudian base pun karena kita tahu solar panel eh, bersama-sama dengan baterai energy system atau baterai ada satu pasangan yang baik untuk mendapatkan apa namanya eh, pembangkit listrik yang mandiri ya. Jadi ya bayangkan mandiri kalau itu. Nah, tapi kendala sekarang kenapa tidak berkembang karena secara total solar cell-nya mahal, mohon maaf solar cell-nya semakin murah, baterainya masih mahal sehingga secara rupiah per kW harga listriknya masih mahal dibandingkan dengan pembangkit yang lain. Tapi ketika baterai makin murah, inilah ke depan harapannya maka itu akan menjadi disruptif lah atau disruptif terhadap listrik khususnya dalam hal ini PLN lah kayak gitu. Nah kan Bapak Ibu sekalian ini juga kita lihat perkembangan cenderung adalah ke faster ya. Ke ini baterai cell cost outlook-nya semakin turun tadi, baterai demand-nya meningkatnya lebih tinggi. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian ini benchmark capital cost-nya gitu ya. Jadi mulai developer margin, grid connection, developer overhead dan sebagainya. Bagaimana bahwa harga baterai itu prinsipnya semakin eh, turun dan di mana semakin kalau di dalam satu kalau lihat kebutuhannya masih baterai pack ini yang masih paling eh, besar lah kira-kira. Ini juga benchmark capital cost for 3 kW untuk 7 kWh residensial. Harganya masih di kisaran di 400-an ini 400 dolar per kWh. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, semoga dalam 5-10 menit bisa saya selesaikan recycle process technology for solution. Jadi kenapa kita membutuhkan baterai waste need to be kita harus menjadi perhatian kita bahwa tentu bahwa baterai ini banyak kandungan-kandungan yang ada juga B3, tentu kita harus mereduce risiko kontaminasi, tentu keamanan toksiknya gitu ya. Kemudian mereduksi carbon footprint of electric vehicle battery manufacturingnya, ya kan, di manufacturingnya, reducing the price of electric vehicle, ini kemudian saya lagi ke electric vehicle, reducing reliance on mineral and mining, reduce import dependence on battery raw materials, gitu ya, Indonesia punya sebetulnya, building the local economy and creating jobs. Jadi mengapa kita perlu perhatian? Jadi intinya mau sekalian, kalau kita punya baterai itu bisa dibongkar dan ini sudah banyak saya kira dilakukan secara apa pengumpul pengumpul baterai, memisahkan modul dari baterai pack, dicacah, shredding, kemudian pemisahan komponen, kemudian ada realization gitu ya. Di sini ada dengan teknik pyrometalurgi, ada hidrometalurgi. Jadi artinya saya ingin menyatakan ini adalah potensi Bapak sekalian di Indonesia ini. Harapan saya barangkali LSK Gatik bisa masuk ke dalam salah satu membangun usaha recycle proses karena konon saya bertanya kepada para industriawan ini tidak terlalu mahal, tidak perlu terlalu teknologi yang sangat tinggi. Jadi kira-kira gitu. Ini adalah reuse of electric vehicle battery in energy storage system. Jadi seluruh ini energy storage system, ini seluruh ini bisa electric mobility masuk ke energy system yang saya tadi adalah second life tadi. Jadi electric car, electric wheel car, electric scooter, mobility masuk dan bisa use baterainya digunakan untuk electric storage system, energy storage system. Ini sudah dilakukan, ini sama juga tadi mulai raw, active material baterai, kemudian ini design for recyclingnya, Bapak sekalian. Nah, kemudian dan ini cukup besar, kalau lihat dunia sebetulnya sangat besar potensi bisnisnya. Ini contoh adalah ABB sudah menggunakan, ini adalah Second Life Electric Vehicle Battery Application menjadi energy storage system. Demikian juga Bosch, BMW Bosch juga second life-nya pakai untuk energy storage system. Jadi dari kendaraan, kemudian tadi yang saya sampaikan, kemudian
kurang lebih prinsipnya seperti ini, bahwa mulai dari after use, clean appearance, test and evaluation ini bisa di recycle, kemudian disassemble, modul analisis bisa kembali ada grade-nya, bisa masuk menjadi tetap menjadi baterai juga. Ini kemudian ada recycle-nya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah satu proses. Ini satu contoh hasil daripada satu proses ada melakukan chemical recycling oleh lithium batteries untuk mendapatkan NiSO4, kemudian 6H2O dan sebagainya. Saya kira ini kemudian juga ini ada beberapa proses, ada hidro to cathode, ini yang paling efisiensi. Ini adalah prosesnya. Ini hasil prosesnya seperti ini yang kita lakukan. Kemudian hidrometalurgi dan pyrometalurgi tadi saya kira saya sudah sampaikan. Ini adalah satu proses untuk merecycle baterai. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa Uni Eropa itu approve $2,9 billion untuk 42 company untuk dalam rangka recycle ini. Itu di Eropa. Di Indonesia suatu saat saya kira akan masuk ke dalam ini. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya distributed power plant membutuhkan perlu dikembangkan untuk mengurangi problem-problem yang ada di dalam satu sentralisasi power generation. Kemudian pengembangan baterai energi, saya percaya bahwa base ini akan semakin besar, dan semakin besar pasti problem-problemnya ke depan pun ada, dan saya kira bagian dari problem itu sudah saya sampaikan, dan saya kira mitigasinya harapan saya ini adalah men-trigger teman-teman untuk bahwa kita juga bisa melakukan langkah-langkah atau memitigasi problem baterai ini. Kemudian the development of battery, both growth and technology is increasing, so it is necessary to prepare recycling technology. Saya kira itu Pak Eka, Pak Adi, apa yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Iwa. Sebenarnya kita nggak ada membatasi Pak, silakan dipakai waktu sebanyak mungkin untuk penjelasan. Tapi mungkin nanti pada saat tanya jawab juga bisa dijelaskan lagi Pak Iwa ya. Ya, silakan. Ya, baik Bapak-Bapak semua, kita break sejenak untuk mulai nanti session kedua tanya jawab dengan panelis. Silakan moderator.
Ya, kembali kita, Bapak-Bapak, Ibu semua, kita mulai sesi kedua, tanya jawab dengan panelis. Di sini sudah ada Pak Sumaryadi dan juga Pak Amin Raharjo. Kita masih menunggu narasumber kita, Profesor Iwa, untuk kembali ke tempat. Oke, baik. Siap, Terima siap. kasih, Pak Iwa. Baik, Bapak-Bapak semua, kita mulai pertanyaan dari panelis dari Pak Amin Raharjo. Silakan, Pak Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suara saya? Dengar Pak Min, saya dengar. Oke, apa kabar Pak Iwa? Alhamdulillah Pak Min. Ya, Bapak Min ketemu. sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah ya. Oke, jadi yang sudah disampaikan Pak Iwa ini ibarat mata kuliah 3 SKS disampaikan dalam waktu 1 SKS gitu, komplit ya gitu. Nah, ini bicara batch dan mikro apa artinya distribution apa generate. Nah, sekarang saya bicara tentang batch. Yang batch itu kan hardware utamanya kalau bicara adalah tokoh utamanya adalah baterai gitu. Nah, sekarang masalah baterai ini artinya ada nggak kriteria? Mungkin tadi Pak Iwa sudah menyampaikan bahwa ada customize dan sebagainya kriteria daripada baterai itu untuk di base sistem ini yang baik itu seperti apa. Kemudian apakah perlu standar dengan customize? Untung lebihnya apa? Sekarang kan kita belum tahu kalau di standar apakah standar tegangannya disamain apa gimana, apa mendingan customize. Mungkin mohon disampaikan tadi untung lebihnya ya. Ya. Keuntungan dan kelebihan apa kekurangan kalau customize sama di standar ini gitu. Itu masalah baterai. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa masalah recycling. Jadi ini masalah baterai limbahnya. Jadi sekali lagi ke depan itu memang ya nanti semua serba listrik, semua baterai, nanti masalah limbah tadi. Tadi sudah disampaikan bisa di recycling. Toh nanti kalau sudah
sama sekali masa pakainya habis memang benar-benar harus di recycling. Nah itu masalah limbahnya itu termasuk B3 apa enggak? Berbahaya enggak? Dan sebagainya. Kira-kira gitu. Ini masalah orang lingkungan nih nanti gitu. Karena sekarang sudah diperlihatkan. Terus kemudian saya harapkan juga gitu. Karena nanti semua berbasis baterai. Nah sekarang ya saya harapkan juga pemerintah sudah mulai. Jadi jangan hanya menggembar-gemborkan semua pakai listrik. Ya, pakai baterai dan sebagainya. Tapi nggak pernah dipikirkan besok bagaimana pengolahan limbahnya. Jadi mestinya bersamaan untuk programnya membangunnya gitu. Itu soal baterai. Terus kemudian yang soal grid ini, microgrid. Nah itu sebaiknya microgrid itu bekerja sendiri, independen, apa bisa interkoneksi antar microgrid. Kelebihan dan kekurangannya apa gitu. Nah kalau memang independen, artinya bisa dong mau pakai sistem sendiri, apakah pakai DC, pakai AC sistemnya semuanya. Ya tegangannya juga gitu dan seterusnya. Kira-kira gitu. Dan yang terakhir nih Pak Iwa sebagai insan akademis, apa yang diharapkan? Jadi saya ingat dulu Pak Wardiman Menteri Pendidikan itu tahun 93 sampai 98 pernah menyandangkan namanya link and match ya. Nah itu nggak berjalan mulus antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau praktisi. Nah harapannya Pak Iwa gimana nih kita sebagai insan akademis gitu, untuk menyiapkan katakanlah SDM yang artinya tadi unggul. Jadi sekali lagi demikian mungkin sementara ini. Terima kasih Pak Iwa, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Amin. Silakan langsung dijawab Baik, Pak Iwan. langsung. Terima kasih Pak Amin, pertanyaan yang banyak dan saya kira poin-poinnya sangat penting. Pertama tentu adalah saya langsung aja ke arah ke standarisasi Pak Amin. Jadi memang agak sulit ketika baterai ini kita standarisasi. Karena masih ada kepentingan-kepentingan pada industri masing-masing. Biasanya ke industri yang kuat merasa bahwa standar baterai misalkan yang pasti kita tahu bahwa standar itu harusnya kita bicara peralatan kita mulai dari tegangan ya Pak Amin ya. Nah, eh, bagaimana Bapak Ibu sekalian, saya sebagai contoh aja Pak Amin tentang plug and play-nya eh, motor listrik gitu ya. Motor listrik kan sekarang banyak ada juga di apa di Indomaret yang menggunakan itu. Dan percayalah itu hanya artinya bahwa plug and play itu adalah untuk motor tersebut. Karena belum ada kesepakatan standar tentang berapa tegangan yang harusnya sebaiknya. Plug and play ini akan menurut hemat saya akan ber apa berguna gitu ya, bukan berguna, akan menjadi sistem yang baik dan itu salah satu solusi ketika kita terlalu lama menunggu chargingnya itu adalah dengan plug play. Tapi namun problemnya adalah eh, standar tegangan berapa sih gitu. Motor satu dengan motor yang lain saya dengar ada yang 48, ada yang 60 volt, ada yang di sekitar di 80 volt gitu. Dan itu kalau plug and play pasti tidak mungkin Pak Amin dilakukan. Sehingga memang harus saya sepakat seharusnya memang dilakukan standarisasi. Tapi itu kan satu kebijakan. Pemerintah belum bisa mewajibkan bahwa kendaraan itu gitu ya, kendaraan itu harus tegangannya sekian. Belum lagi mobil Pak Amin ya. Nah, sama juga dengan base itu. Base ini juga adalah bergantung terhadap kebutuhan di dalam sistem tersebut. Yang pastinya kalau dia di sisi tegangan rendah kan pasti 220 volt ya Pak Amin ya. Kalau di tegangannya masuk sistem 20 kV, pasti tegangan AC-nya adalah tegangan 20 kV. Di tegangan rendahnya di tegangan rendah. Nah, dari sisi si base-nya itu ya tidak apa tidak ada tidak ada standar berapa tegangan, tapi yang penting konversinya tadi. Jadi konversi DC ke AC-nya itu yang menjadi standarnya. Sedangkan si baterainya sendiri adalah tergantung berapa kWh atau berapa storage yang bisa dia dia apa yang dia bisa eh, apa develop lah, bukan develop yang bisa kita bangun. Nah, sehingga disitulah saya katakan tadi itu bersifat customized gitu. Itu kira-kira yang menurut saya tantangannya. Nah, yang menariknya lagi adalah sebetulnya saya pernah mencoba mempelajari gitu ya. Ternyata ketika makin besar, maka arus yang dialirkan besar, bayangkan Bapak Ibu sekalian,
DC dan besar arusnya gitu ya, kan potensi I kuadrat R panasnya tinggi, jadi panas. Problemnya adalah panas. Li, menurut literatur, litium itu termasuk yang mudah akan terbakar menurut kalian itu. Sehingga di situ sistem cooling sistemnya menjadi sangat penting. Jadi kalau kriteria yang baik itu tentu adalah salah satu pasti menurut saya selain kemampuan cat dan discharge-nya adalah kemampuan mereduksi panas gitu, Pak Amin. Nah, jadi standar saya setuju. Kemudian yang berikutnya, eh, saya coba lari ke yang di tengah, saya agak lupa Pak Amin, nanti boleh di ini ya, tentang microgrid. Microgrid ini apakah eh, apa namanya bisa berdiri sendiri atau masuk dalam sistem? Prinsipnya microgrid ini bagian daripada sistem yang besar, gitu Pak Amin. Jadi dia memang terinterkoneksi dengan sistem yang besar. Hanya dulu terinterkoneksi itu hanya sebagai beban sistem itu. Mikro itu sistemnya adalah sistem apa hanya mendapatkan supply listriknya dari sistem yang besar. Namun sekarang ini microgrid ini adanya distributed generation mengakibatkan gitu Pak Amir, mengakibatkan bahwa di dekat dari konsumen itu ada pembangkit-pembangkit. Termasuk rumah kita pun bisa menjadi bagian daripada distributed generation atau bagian daripada microgrid yang menurut saya itu menjadi cacing-cacing yang banyak gitu ya, dan itulah tantangan semakin kompleksitasnya, maka perkembangan teknologi itulah yang perlu diinikan. Nah, tadi Pak Amin katanya mengusulkan DC. Iya Pak, bisa satu desa bisa saja membangun DC sistem gitu Pak. Jadi DC sistem dia punya resources memang lebih banyak ke arah DC. Kenapa tidak? Cuma teknologi misal lampu, kita beli lampu LED yang betul-betul pure DC kan Ada. lampu mobil gitu kan. Ya, ya. Tapi di situ yang dibutuhkan AC ke DC pada LED-nya jelas. Televisi kita ini kan LED Betul. gitu Ya. kan. Tapi kita nyolokinnya ke AC. Oke. Itu bayangin. Jadi memang di dalam sistem yang ada karena ini warisan yang lama ya, sistem AC yang berkembang sementara teknologi peralatan kita mengarah ke DC. Jadi ada perubahan yang apa menjadi menurut saya tantangan kita. Eh, Apalagi Pak Amin, mohon maaf saya tadi karena saya nggak bawa ballpoint, jadi Iya, yang iya. kira apalagi Pak Amin yang belum saya Ya, jawab. yang tadi itu masalah pengolahan limbah tadi, terus apakah Ah, baterai itu limbah bahaya B3 apa ya, enggak, terus kemudian ya sudah saatnya pemerintah juga memikirkan untuk program bagaimana pengolahan limbah gitu loh. Jangan sampai nanti masalah lingkungan. ya. Apapun juga itu Pak Amin, bahwa baterai ini memang ada kandungan limbahnya yang kadang ada bagian B3-nya. Tapi tentu itu ada, saya kira eh, sudah sangat relatif mudah untuk memisahkan bahan. Itu ada aturannya pemerintah bahwa bahan limbah itu tidak boleh keluar gitu ya. Bahan limbah tidak boleh keluar dari lingkungannya. Itu salah satu aturan yang dibuat pemerintah. Tapi problemnya sekarang ini saya melihat adalah bahwa pengolahan limbah atau recycle ini sebetulnya bisa menjadi suatu bisnis sebetulnya gitu. Yang itu justru membantu pemerintah. Kalau pemerintah membangun itunya apa namanya bukan supply chain-nya. Jadi saya katakan mulai dari apa penggunaan utilisasinya untuk kendaraan, kemudian berikutnya second life-nya menggunakan untuk baterai energy storage system, kemudian setelah jadi dipakai oleh baterai energy storage system kemampuannya rendah itu di recycle. Bapak bayangin, artinya nilai okupansi dari si baterai ini maksimal gitu. Karena baterai yang even cuma tinggal 40% kan dia ada energinya, ada potensinya yang harusnya bukan langsung ke disposal gitu, tetapi masih bisa gunakan yang lain. Nah itu Bu, rantai rantai itu harus kita bangun dan saya kira kebijakan pemerintah yang khususnya di apa lingkungan yang harus kita lakukan. Itu Pak Amin, semoga bisa menjawab Pak Amin. Oke, mungkin satu lagi ya, ini masalah distributed generation itu saya setuju karena Indonesia ini negara kepulauan. Mendingan kita pakai distribusi pembangkit gitu antar pulau. Ya nggak usah apa dipaksakan untuk diinterkoneksi gitu loh. Karena biaya interkoneksi itu mahal. Mendingan sistem pulau-pulau kecil itu sendiri. Jadi ibaratnya Betul. kayak membangun microgrid itu sendiri. Jadi saya lebih setuju gitu daripada semua pasang kabel ke pasar apa ke Pulau Seribu katakanlah apa gimana katakanlah ya gitu.
Kenapa ya. enggak nanti pulau-pulau yang terpencil, kalau enggak daerah terpencil itu bikin sistem membangkit sendiri dengan sistem jaringannya sendiri. Ibaratnya kayak Anda katakan tadi microgrid. Itu aja. Betul, Terima kasih Pak Iwa. betul Pak Amin. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Amin. Namun demikian ada suatu pendapat lain tentang atau saya katakan bahwa transisi energi itu ada perubahan namanya desentralisasi. Inilah salah satu Ya, desentralisasi. Harusnya kita konsisten terhadap itu. Namun ternyata di Indonesia itu ada pemikiran adalah bahwa di wilayah timur sana, mohon maaf, wilayah ya betul timur sana, Papua turun sedikit, kemudian NTB ke sana sedikit. NTB itu kayak akan yang terbaik lah solar apa iradiansnya itu. ya, iya, ya. Kemudian di wilayah ke Papua dekat Papua sana itu konon anginnya itu yang terbaik gitu, baik di sana. Sehingga kalau di dalam kita membangun sistem yang besar, renewable energi yang besar di Indonesia ini, di mana kita tahu sekarang ini target 2025 besok ini 23%, impossible baru 13%, tidak mungkin. Nah, andai kata ini yang dikembangkan itu adalah bahwa kita membangun farm-farm pembangkit PLTS, wind turbine di wilayah timur sana, nah membutuhkan yang disebut nama interkoneksi untuk agar masuk ke dalam sistem di mana sistem yang memperkuat mendukung dari intermitensi itu adanya di Jawa gitu kira-kira gitu. Jadi makanya